Lubis Klan Migration. Tanah Batak Selatan penduduknya terutama orang-orang marga Lubis, Nsution, Harahap, dan Siregar. Itulah the big four marga-marga di situ. Tentulah di sampingnya ada legio marga-marga yang kecil, seperti Rangkuti, Dalimunte, Batubara, Ulungan, Hasibuan, dan lain-lain. Dari segala marga-marga tersebut itu, yang pertama menduduki tanah Batak Selatan, adalah Lubis Klan, sudah sejak lebih 60 generations. Sejak lebih kurang 1500 tahun yang lalu, meninggalkan Toba Lake Region. Orang-orang marga Lubis semula bertempat tinggal di Toba dekat ke Baligi yang sekarang, dan di Uluan dekat ke Narumonda yang sekarang. Lubis Klan Speople yang pergi merantau, hanyalah minoriti. Lubis Klan Speople yang tetap di Danau Toba adalah mayoriti. Begitulah semula situation. Akan tetapi, pada tahun 1818 orang-orang marga Lubis di Toba exterminated dengan pedang oleh tentara Padri. Akibatnya sebagai berikut, orang-orang marga Lubis yang di Mandailing, kini menjadi mayoriti. Sedangkan orang-orang marga Lubis yang di Toba, nearly wiped out menjadi rara avis. Orang-orang marga Lubis mulai dari the southern shores of the Toba Lake, pergi migrating ke arah selatan. Mereka melewati daerah-daerah Humbang, Pahae, Sipirok, dan Angkola, dan after 15 generation at long last settled di Mandailing Selatan. Kenapa begitu jauh during 15 generation, sedang mereka melalui daerah-daerah yang masih kosong penduduk? Orang-orang marga Lubis hidup paling enak dari robbery agriculture. Artinya, mereka membakar hutan-hutan dan berladang di situ. Tentulah very fertile, tanah perawan yang bercampuran abu. Akan tetapi, Kadir sudah tumbuh alang-alang dan sapling. Daripada tulang menyabuti alang-alang, orang-orang marga Lubis enak saja berpindah alamat dan membakari hutan-hutan di tempat lain. Paling sedap cara robbery agriculture yang begitu, karena sangat banyak pula anak rusa yang turut terbakar. Tinggal angkat, tinggal gigit. Robbery agriculture tentulah devastating untuk daerah hutan yang disiksa begitu. Hanyut segala topsoil yang built up during centuries. Tragik remans di tanah Batak adalah tanah tandus di daerah Humbang dan di daerah Sipirok. Demikian pula di Oklahoma, USA, di mana terjadi Dust Bowl. Sebelum mainstream dari suku bangsa Batak mendarat di muara Sungai Sorkam dan settled di tepi Danau Toba, di muara Sungai Batang Toru sudah terlebih dahulu mendarat sesuatu suku bangsa lain yang bukan Proto-Malayan dan juga bukan Neo-Malayan. Suku bangsa Lubu yang adalah Negroid Dravidic, sebangsa dengan orang-orang Kubu, Sakai, Semang, Andaman, Nicobar, dan sangat banyak lagi suku-suku bangsa Negroid Dravidic yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Mereka itu berasal dari Satpuri Hills di India Selatan sebelah barat. Dari situ mereka terdesak keluar, karena Aryan invasion yang memasuki India lewat Khyber Pass. Orang-orang Negroid Dravidic sebenarnya adalah penduduk India yang tertua. Mereka lah yang di India tertindas menjadi Uento Uchas, excluded dari casta-casta dan excluded dari agama Hindu. Kini di India masih ada sejumlah lebih kurang 12 juta. Integration dipaksakan oleh Perdana Menteri Nehru yang bukan saja mau kasih angkat tangan kepada Uento Uchas akan tetapi, mengangkat seseorang dari Uento Uchas itu, menjadi Yang Mulia Menteri. Bravo! Orang Dua Lubu sudah menempati daerah pengaliran Sungai Batang Toru, pada waktu Forest Burning Lubis Klan Speople datang dari jurusan utara. Orang-orang Lubu dihalau oleh orang-orang marga Lubis, setiap kali mereka bergerak membakar hutan-hutan yang masih perawan. Kasihan Negroid Dravidic tribes. Di mana-mana tertindas. After 15 generations of happily forest burnings, pyromaniac Lubis Klan Speople at long last sampai di Mandailing Selatan, di tempat muara Sipongi yang sekarang. Di situ Lubis Klan Speople sangat parah diserang. Baiwom, oleh orang-orang Minangkabau, Neo-Malayans yang berkembang pula secara centripetal dari kaki Gunung Kembar Merapi, Singgalang. Lubis Klan Speople terpaksa stop. Orang-orang Lubu juga dapat stop, tidak dihalau lagi dari belakang. Terjepit antara orang-orang marga Lubis dan orang-orang Minangkabau, orang-orang Lubu occupied the unwanted jungles in between. Hingga hari ini masih very happy di hutan-hutan yang sedikit itu. Enak memakan segala yang hidup, yang kaki 4 yang kaki 2 dan yang kaki 00. Seperti orang-orang Pygme di Afrika. Entah kakinya yang 4 entah tangannya yang 4, never mind. Entah kaki 0 di air entah kaki 0 di darat, 0 K, bon appetit.
Orang-orang marga Lubis mau ke barat, tidak mungkin. Ada lautan Samudra India, mau ke timur, juga tidak mungkin. Daerah yang maha luas antara Sungai Asahan dan Sungai Rokan, during generations only sudah dikuasai oleh orang-orang marga Harahap, yang adalah horse riding Chartley breeders. Sangat lincah menggunakan butcher's knives. Look out, jangan berani dekat dengan piromani orang-orang marga Lubis mau kembali lagi ke utara, retracing their own devastations ke jurusan Danau Toba, juga tidak mungkin. Daerah pengaliran Sungai Batanggadis sudah diduduki pula oleh sesuatu mixed populations, yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan Natal dan Singkuang. Terlalu banyak di situ Bugis elements, yang siap sedia melemparkan forest burning Lubis clans people ke dalam their own bonfires. Orang-orang marga Lubis di Mandailing Selatan terpaksa menjadi well-behaving. Terpaksa settled tanpa bakar-bakar hutan, tanpa robbery agriculture, tanpa gratis DR barbecues. Terpaksa banting tulang mencabuti alang-alang di ladang-ladang. Lebih parah lagi, terpaksa menggali selokan-selokan untuk mengairi sawah-sawah. No more pyromaniac bonfires. Karena serangan dari orang-orang Minangkabau untuk membendung forests burning Lubis clans people, maka, orang-orang marga Lubis terpaksa pula berbenteng di Pakatan Dolok yang memang sangat strategik letaknya. A natural forest. Itulah asal mulanya Pakatan sekali setahun menjadi tempat forum dari Raja-Raja Mandailing. Pada forum Raja-Raja Mandailing yang terakhir di tahun 1833, disitulah dibuat perjanjian Pakatan. Sejak itulah Mandailing menjadi bagian dari Hindia Belanda, 1833 sampai 1942. Demikianlah caranya, orang-orang marga Lubis yang berasal dari Toba, menjadi orang-orang Mandailing Selatan. Menjadi orang tanah Batak Selatan yang tertua di situ. Sudah sejak lebih 60 generations.